Outdoors. Nah, bersama saya Merindani. Hari ini di siaran 5 menit kita tidak berada di ruangan radio seperti biasanya melakukan streaming. Jadi kita sekarang berada di outdoor. Karena kampus lagi tutup, tepatnya di hari Sabtu, kita akan melakukan siaran 5 menit tetapnya gitu kan. Seperti setiap minggu sebelumnya. Nah, di siaran 5 menit kita kali ini kita akan membahas hal seputar skripsi. Jadi ini khusus untuk mahasiswa akhir ataupun mahasiswa yang mungkin sekarang berada di semester 3 atau 5 ataupun semester bukan maba ya. Nah, jadi target kita di sini atau video kita kali ini adalah mahasiswa-mahasiswa akhir di mana melakukan bimbingan. Nah, jadi di sini kayak lebih ngobrol bareng aja. Jadi kita akan melakukan sebuah evaluasi dan ini adalah pengalaman diriku. Jadi untuk kalian yang mungkin tertarik untuk mendengarnya dan membandingkan pengalaman kalian dengan pengalaman diriku seputar bimbingan kali ini. Nah, by the way, aku sekarang berada di aku sekarang posisinya itu sebagai mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan sekarang aku mengambil skripsi itu tentang framing media massa. Jadi ada judul lengkapnya, tapi aku hanya garis besarnya aja ya tentang framing media massa. Nah, di sini banyak evaluasi dan juga aku sudah melakukan beberapa kali bimbingan. Tentunya kali ini aku akan mereview kembali bimbingan-bimbingan tersebut sehingga menjadi tips and trick untuk kalian jika besok bimbingan itu harus bawa otak gitu kan. Karena kemarin aku baru saja bimbingan, tapi bisa-bisanya tuh ya kayak aku tuh bawa badan tapi nggak bawa otak gitu. Kebayang nggak sih kayak lu bimbingan tapi lu ditanya kurang paham gitu. Sebenarnya paham pas mungkin faktor gini ya kan, dosen kan misalnya janjinya hari Senin, ujung-ujungnya ditunda gitu kan jadi hari Selasa, jadi Rabu, Kamis. Nah, di bagian akhirnya di saat janji dosennya mau bimbingan di hari apa, ternyata dapatlah hari terakhir itu hari Jumat atau hari Kamis kemarin ya, hari Kamis kayaknya. Nah, hari Kamis dari janjiannya hari Senin. Nah, pada saat beberapa hari sebelum itu kita hafalkan tuh, maksudnya aku hafalkan isi materinya, apa isinya dan ya memahamilah gitu kan isi-isi skripsi. Tapi nggak tahu kenapa pas bimbingan bisa-bisanya itu kayak ngeblank gitu, kayak oh my god, bisa-bisanya gue ditanya kayak sesuatu yang seharusnya gue tahu tapi malah nge-freeze gitu, kayak apa itu media massa? Terus aku jelasin dong, ternyata itu bukan media massa, tapi ternyata itu cuma penyebutannya. Coba kamu definisikan. Dan di situ aku merasa banget, ya ampun, kok bisa gue nggak tahu? Padahal sebelumnya gue tahu itu dan gue udah pelajari di rumah gitu kan, agar tidak tong kosong banget gitu pas ditanya pas bimbingan. Tapi nyatanya malah kayak gitu dan kayak, oh demi apa aku menyesali hari itu gitu kan, kayak kepikiran sampai hari ini gitu. Nah, lebih lucunya lagi ketika kalian bimbingan itu kalian harus menguasai materi. Setidaknya ketika dosen bertanya kembali kalian harus bisa menjawab dan memahami seperti itu. Nah, kemarin itu aku punya pengalaman di mana dosen ingin memperkuat materi atau isi dari penelitianku gitu kan. Jadi apa sih komunikasi massa itu gitu dijelasin. Terus kayak bagaimana sih konsep dari komunikasi massa atau dari konsep media massa tersebut. Nah, media massa kan terbagi dua, ada media cetak, elektronik dan yang jelaskan lah gitu kan. Kita jelaskan. Kemudian dosen ingin melihat seberapa dalam pengetahuan kamu, kemampuan kamu dalam mendefinisikan suatu permasalahan atau dalam suatu isu dan kasus gitu kan terhadap penelitian kita. Nah, di contoh dalam bimbinganku kemarin bisa-bisanya dosen memberikan pertanyaan itu kayak, coba kamu definisikan kursi. Wow, itu padahal cuma kursi guys, kursi itu ada di depan mata aku gitu kan, dan harus dijelasin secara definisi. Aku jelasin apa itu kursi, bagaimana bentuk kursi, dan mana kursi, pokoknya tentang kursi. Ternyata itu bukan definisi menurut dosen, tapi itu adalah sebutkan. Jadi kayak oh my god, demi apa gue kayak kesini kayak oh my, kok bisa salah gitu. Nah, disitulah kita tahu bahwa dalam sebuah bimbingan kita harus pelajari dulu materi kita harus memahami dulu kira-kira celah apa sih yang akan ditanyakan dosen gitu. Sehingga ketika semua yang kemarin aku bimbingan itu kayak tidak bisa dijawab atau kayak dijawab tapi tidak sesuai dengan keinginan dosen atau kayak kayaknya pengetahuan aku ini masih dasar nih gitu kan, belum tahap medium ataupun maksimum. Nah, dari situ akhirnya ya diberikan uraian, jelaskan dan tipe-tipe yang ini fokus kamu ke sini gitu. Nah, jadi intinya adalah dari pembahasanku ini adalah ketika kita bimbingan jangan bawa badan tapi otaknya lupa gitu. Jadi kayak nyesal gitu. Jadi kan ujung-ujungnya kayak aduh gue malu banget. Jadi semalam gue bimbingan apa yang gue jawabin gitu. Jadi kayak nyesel sendiri dan ujung-ujungnya ya gitulah kan.
kayak merasa membuang-buang waktu gitu kan. Padahal kita udah menyusun skripsi itu udah hampir 3 bulanan sih kalau aku, dan ujung-ujungnya di akhir bimbingan tatap muka kemarin benar-benar dievaluasi kembali dengan habis-habisan gitu. Jadi ujung-ujungnya 40% yang diterima, 60% harus diulang lagi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ketika kamu bimbingan, kamu harus bawa badan dan juga bawa otak gitu. Bukan bawa otak sih, tapi ngisi isi otak, itu lebih tepatnya ya, mengisi isi otak. Jadi jangan sampai nge-freeze, jangan sampai nganggo-nganggo lah kan ibaratnya. Setidaknya ada isi materi dari kita untuk kita bahas dan kita jelaskan lagi kepada dosen sehingga kita memiliki kemampuan untuk meneliti, dan dosen pun juga percaya dong kalau kita bisa menjadi yang terbaik. Oke? Baiklah, sekian perjumpaan kita kali ini, sudah hampir 5 menit lebih sih jadinya. Jadi ya udahlah, oke. Bye bye siaran 5 menit kali ini. See you next time.